Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, agar bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, perkenalkan, nama kakak Nur Hayati, kakak dari kelas 3F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bareng terkait dengan konsep pecahan. Sebelum itu kakak mau tanya nih, kalian ada yang tahu gak apa itu namanya pecahan? Kalian belum ada yang paham ya apa itu pecahan? Oke deh, kita akan belajar bareng-bareng ya agar bisa memahami konsep pecahan. Di sini kakak akan mencontohkan satu kegiatan. Kalian pahami ya dan nanti bisa menyimpulkan apa itu pecahan. Di sini kakak memiliki 2 snack. Kemudian adik kakak meminta snack ini 1 dan kakak memberikannya. Maka pecahan dari snack ini yang diterima oleh adik kakak yaitu 1/2. 1 merupakan bagian dari keseluruhan snack yang kakak punya, dan 2 merupakan jumlah keseluruhan snack yang kakak punya yaitu 2. Jadi pecahannya yaitu 1/2. Bisa dipahami ya. Jadi 1 merupakan bagian dari keseluruhan yang diambil atau yang dibagi, kemudian 2 merupakan keseluruhan dari nilai yang sebelumnya belum diambil. Jadi angka 1 merupakan pembilang dan angka 2 merupakan penyebut. Jadi harus dipahami ya bahwa dalam pecahan itu terdapat pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang di atas ya adik-adik, sedangkan penyebut itu yang di bawah. Nah, dari contoh yang telah kakak lakukan tadi, kalian sudah bisa memahami belum apa itu yang dinamakan dengan pecahan? Ayo, sudah bisa belum? Ya, betul sekali. Jadi, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, seperti tadi, 1/2 merupakan pecahan dari keseluruhan. 1 merupakan bagian yang diambil dan 2 merupakan keseluruhan dari snack yang kakak punya. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik pengertian dari konsep pecahan. Sudah bagus sekali, sudah bisa memahami. Untuk lebih mendalami pemahaman kita terkait dengan konsep pecahan ini, coba adik-adik tebak. Di sini ada bilangan 1/3. Manakah yang disebut sebagai pembilang dan manakah yang disebut sebagai penyebut? Wah, pintar sekali. Betul ya, jadi angka 1 ini merupakan pembilang dan angka 3 ini merupakan penyebut. Mantap. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian dalam pecahan ini terdapat beberapa bentuk atau ada beberapa bentuk pecahan. Yuk kita pahami, kita amati, kita belajar bareng-bareng agar bisa memahami materi ini. Jadi bentuk pecahan itu ada 3. Yang pertama, pecahan sebagai pembagian seperti ini. Jadi jika ada pembagian 5/7 seperti ini, maka dapat ditulis juga sebagai 5/7 dengan 5 sebagai pembilang benar dan 7 sebagai penyebut. Pintar sekali. Contoh lain, apabila ada pembagian 4/2, nah bisa diartikan sebagai 4/2 dengan 4 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebutnya. Pintar. Kemudian bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan sebagai perbandingan. Nah, kakak akan mencontohkannya. Di sini Doni memiliki 20 kelereng
Kemudian Dani memiliki 30 kelereng, maka perbandingannya 20 berbanding 30. Nah, hal ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 20 per 30. Jadi ini merupakan bentuk pecahan sebagai perbandingan. Contoh lain, apabila Indra memiliki 30 kelereng dan kemudian Indri memiliki 40 kelereng. Nah, maka perbandingannya adalah 30 per 40. Bisa ya adik-adik, bisa dipahami. 30 sebagai penyebut dan 30 sebagai pembilang, dan 40 sebagai penyebut. Bagus sekali. Kemudian yang ketiga yaitu pecahan sebagai bagian. Perlu kita pahami, pecahan sebagai bagian ini seperti yang dicontohkan kakak tadi. Jadi di sini ada 2 kertas origami. Nah, apabila kakak memberikannya kepada teman kakak 1, maka pecahannya yaitu 1/2. 1 merupakan bagian dari yang diambil dan 2 merupakan bagian dari keseluruhan origami yang ada. 1 merupakan pembilang dan 2 sebagai penyebut. Pintar sekali. Contoh lain, apabila terdapat 4 kue, kemudian diberikan kepada ayah 2, maka bilangan pecahannya yaitu 2/4. Pintar sekali. 2 itu merupakan bagian yang diberikan kepada ayah dan 4 itu merupakan keseluruhan kue yang asalnya ada. Apakah sampai sini bisa dipahami? Wah, pintar sekali. Nah, apabila kita sudah memahami terkait dengan bentuk-bentuk dari pecahan, kita akan lanjut ke pembahasan, yakni tentang menentukan pecahan senilai. Nah, untuk menentukan pecahan senilai ini dapat dilakukan dengan 2 cara ya adik-adik. Yang pertama yaitu dengan mengalikan dengan angka yang sama, dan yang kedua dengan membagi dengan angka yang sama. Yuk kita langsung masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu dengan cara mengalikan dengan angka yang sama. Contoh soalnya yaitu, berapakah pecahan yang senilai dengan 2/6? Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan angka yang sama. Kita contohkan dengan angka 2. Maka 2/6 kali 2/2. Maka hasilnya adalah 4/12. Pintar sekali. Jadi seperti itu ya. Nah, kakak akan memberikan sebuah contoh dan kalian harus bisa menjawabnya. Yaitu, berapakah pecahan yang senilai dari 3/9? Ayo dijawab ya adik-adik. Wah, pintar sekali. Benar ya, jadi kita bisa menentukan pecahan yang senilai dari 3/9 itu dengan beberapa cara, misalnya yaitu dengan mengalihkan dengan angka 3, yaitu 3/9 kali 3/3 sama dengan 9/27. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 3/9 itu sama dengan 9/27. Pintar sekali. Kemudian kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membagi dengan angka yang sama. Dengan membagi angka yang sama ini bisa juga disebut sebagai menyederhanakan pecahan. Langsung saja ya kita masuk ke contoh soal. Berapakah nilai yang sesuai atau yang setara yang senilai dengan pecahan 10/20? Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa membagi pecahan tersebut dengan angka yang sama. Kita ambil contoh, kita pakai angka 2 untuk membagi pecahan tersebut.
10/20 bagi 2/2. Maka hasilnya adalah 5/10. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik untuk menentukan pecahan yang senilai, yaitu bisa dengan mengalihkan dengan angka yang sama, kemudian membagi dengan angka yang sama. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini dalam video pembelajaran singkat. Mudah-mudahan dapat diterima oleh adik-adik dan bisa menambah pengetahuan adik-adik dalam memahami konsep pecahan ini ya. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah bahasa dan salah pemahaman yang kakak lakukan dan kakak sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.